Itu awalnya dulu tamu. Terus saya kehabisan uang waktu liburan Di Malaysia sana. Waktu liburan kehabisan uang. Saya bingung tuh gimana ya saya dapat duit. Saya nangis tuh di apartemen kan, saya sewa apartemen tuh. Saya di dalam berepes itu. Ya Allah, aku rasa balik gitu. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini spesial karena BSI melaunching program baru. Maka bintang tamunya kita hadirkan yang expert di bidangnya. Ini dia Mas Roji. Selamat siang Mas Roji. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Roji, jauh-jauh dari Bali juga. Kemarin dari Bali ya? Iya benar. Gimana? Ngapain gitu loh? Kebetulan kemarin lagi iseng main sama ketemu owner villa. Sekalian ngejalanin sedikit bisnis lah di Bali. Nah kan pembukaannya udah ngomongin bisnis villa, bisnis pasti ini hubungannya sama pariwisata dan dunia terkait tourism. Mas Roji, sebelum kita membahas terkait kerjanya sampean ini sebenarnya orang mana sih? Penasaran ya, mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah tahu kalau saya asli dari Pesanggaran. Wah, jadi putra Pesanggaran. Benar sekali. Saya lahir di Pesanggaran di Ringansari. Kebetulan daerah pelosok, tetapi saya mempunyai mimpi yang besar untuk berkembang menjadi anak desa yang berpendapatan kota. Seperti itu. Motonya itu luar biasa banget. Kayak apa ya? Anak muda yang selalu berusaha untuk mengupgrade diri, menumbuhkan motivasinya. Ya nggak harus anak muda desa itu pikirannya hanya di selingkup desaan, tapi bisa kita mencoba untuk lebih baik lagi gitu. Benar. Kan maka salah satunya kemarin aku juga dapat bocoran nih Mas dari kepala cabang PSI Pesanggaran, teman sampean Mas Jeffrey. Ini Mas Roji ini jarang di rumah, ini gimana aja sih gitu loh. Bisa ceritain Mas? Iya, kebetulan saya dari lulus SMP saya sudah merantau. Kurang lebih 11 tahun saya keluar dari rumah merantau karena adanya COVID ini. Saya bersyukur, nggak bersyukur juga sedih juga. Karena dengan adanya corona ini saya bisa balik ke rumah, kumpul dengan keluarga, tentunya bisa tahulah kehidupan di rumah seperti apa. Kan yang dulu awalnya saya cuma keluar di luar, nggak tahu di Pesanggaran kehidupan orang tua seperti apa. Saya cuma sukanya hura-hura aja, senang-senang aja, pendapatan sudah lumayan, pekerjaan sudah oke. Saya lupa kalau di rumah itu mempunyai orang tua yang wajib saya banggakan, yang wajib saya bahagiakan juga seperti itu. Nah terus kalau kerjaannya berarti selama merantau ini, ini di mana aja? Bisa ceritain dong mungkin ke teman-teman. Mungkin background dari awal dulu ya. Dari awal dulu saya sekolah di SMK. SMK 3 tahun saya ngekos, kemudian saya pindah ke Malang. Untuk lanjut di pariwisata juga. Saya kebetulan kuliahnya di pariwisata selama 3 tahun. Terus saya pindah ke Bali. Setelah lulus dari kuliah saya pindah ke Bali. Di Bali saya memulai karir di bidang restoran, belum masuk dunia perhotelan sama sekali. Saya belum mengetahui seluk-beluk perhotelannya itu seperti apa. Saya mencoba masih corak Jawa nih gerayah-gerayah lah. Nyari-nyari jalan di Bali, kebetulan ketemu satu teman dan memperkenalkan saya di dunia pariwisata. Saya mendalami, kebetulan cocok dengan background pendidikan saya lanjut sampai pada tahap sales eksekutif di salah satu properti. Saya handle 9 properti di Bali dan pendapatannya lumayan, sudah mencapai 2 digit ya. Sudah mencapai 2 digit, kemudian Corona datang. Ya, begitu saya coba bertahan di Bali dengan tabungan yang ada, dengan pendapatan yang dulu saya kumpulkan. Sampai 7 bulan di sana, saya nggak kuat, saya ngomong ibu, ya udah pulang aja. Seperti itu. Akhirnya saya pulang. Pulang di sini karena corona. Selama berkarir di sana berarti ini Mas Roji termasuk orang yang
expert di bidang apa ya? Bahasa. Oke, karena nanti konteksnya bahasa Inggris, BSC kita nanti ulik-ulik terkait bahasa, kemudian terkait pariwisata. Yang membuat Mas Rozi tertarik dengan dunia pariwisata itu apa? Dunia pariwisata itu menyenangkan. Liburan, dapat uang, ketemu orang baru, interaksi baru, dan yang penting membuka pikiran kita. Seperti itu. Kalau bagi saya ketemu orang baru itu menyenangkan ya. Kita bisa sharing, bisa tukar pikiran, tukar pendapat. Akhirnya pengetahuan bertambah lagi untuk menambah kehidupan kedepannya seperti apa. Kan kita nggak tahu juga kan kedepannya itu kita seperti apa sih. Kalau ketemu orang baru sharing-sharing mungkin aku cocok sama dia, dia cocok sama aku. Ya kita matchkan lah, mungkin membuat sesuatu yang baru untuk kedepannya jadi lebih baik lagi seperti itu. Nah itu kuncinya. Mas Rozi ini sering berinteraksi atau suka berinteraksi dengan orang lain, termasuk juga mungkin nanti dengan orang mancanegara, orang luar negeri gitu ya. Ini pasti kan ada hubungannya dengan komunikasi tentunya dong. Benar. Apakah Mas Rozi ini salah satu anak muda yang memang mempunyai skill di atas rata-rata terkait bahasa Inggris atau bahasa asing mungkin? Mengenai bahasa asing ya. Saya ada pengalaman lucu sebenarnya. Saya dulu waktu SMP, saya tuh nggak begitu suka bahasa Inggris. Kebetulan saya dihukum sama salah satu guru saya. Saya masih ingat atas nama Pak Musyafa. Beliau menghukum saya untuk beli ini Yasin dalam bentuk poster yang besar gitu. Akhirnya saya nggak dapat menemukan tuh. Nggak dapat menemukan poster itu. Saya harus ikut pelajaran bahasa Inggris. Saya pokoknya mau ikut seperti itu. Akhirnya sampai situ saya mikir terus gimana ya saya bisa seperti teman-teman. Akhirnya saya ikut kursus. Akhirnya sampai saya suka bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa lain ya bisa tapi dikit lah. Kalau bahasa Inggris kan kita udah biasa lah, maksudnya udah bahasa sehari-hari internasional gitu ya. Kalau bahasa lainnya masih tahap belajar. Bahasa Jepang dikit-dikit, bahasa Mandarin sedikit-sedikit. Keren banget sih Mas Rozi ini. Oke Mas Rozi, karena ini ngomongin bahasa ya mungkin nanti bisa di-sharingkan terkait pengalamannya, karena kita dari BSC Course memang lembaga pendidikan non formal yang fokusnya di bidang pelatihan skill bahasa Inggris. Kalau menurut Mas Rozi dari pengalaman cerita dari waktu SMP seperti itu, berarti emang skill bahasa Inggris ini harus ditumbuhkan sejak dini atau? Benar banget. Kalau menurut saya pribadi, skill bahasa yang untuk menghadapi perkembangan zaman pada saat ini, yang wajib banget dimiliki oleh anak-anak sekarang itu skill bahasa. Yang kedua skill mengenai teknologi. Itu wajib banget. Soalnya karena kita tahu sendiri kan, perkembangan dunia sekarang udah makin gila. Kita harus bisa menyesuaikan. Kalau enggak ya kita tetap seperti itu aja. Bahasa itu harus ditumbuhkan sejak kecil. Makanya cocok sekali nih kalau saudara-saudara semuanya, teman-teman pendengar yang punya anak-anak, adik-adik bisa join dengan BSE seperti itu. Terima kasih Mas Rozi. Udah dipromosiin. Next. Kemarin nyinggung sedikit terkait teknologi tadi. Kan kemarin juga waktu ada di Banyuwangi event jagoan bisnis Banyuwangi yang kemarin, aku melihat Mas Rozi bersama tim itu juga memaparkan terkait ide bisnis yang hubungannya dengan teknologi dan pariwisata kayak gitu kan. Itu bisa nggak sedikit ceritakan buat teman-teman semua, mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk ngikuti gitu. Itu kemarin gimana ide bisnisnya Mas Rozi? Ide bisnis saya itu saya terinspirasi dari tempat kerja saya dulu. Dia awalnya cuma manage beberapa properti. Tetapi makin tahun tuh perkembangannya pesat banget. Sampai sekarang ada lebih dari 21 properti, resort, villa, beach club, lain sebagainya. Resto juga dihandle, dan manajemennya itu sangat luar biasa sekali. Jadi saya sedikit mempunyai gambaran, terinspirasi gimana kita menggabungkan teknologi dengan kemampuan yang kita miliki seperti bahasa. Jadi satu untuk memanage people yang kompeten di bidangnya, sehingga membuat pariwisata lebih maju lagi seperti itu. Karena kan kalau kita ketahui ya di sini di Banyuwangi sendiri untuk pariwisatanya itu masih dalam tahap berkembang. Belum seperti di Bali.
Saya maunya seperti kita yang muda-muda ini. Kita mempunyai mimpi yang sama, berkumpul yang sama, terus kalau bisa diwujudkan seperti itu. Kebetulan saya ini masih merintis, masih bekerja sendiri. Jadi saya double job. Ini double job ini. Biasa banget sih. Saya handle sendiri villa di Bali. Jadi saya pagi dari jam 8 sampai jam 3 itu manage villa yang di Bali. Kebetulan saya handle 8 unit. Tapi cuma di satu properti, 8 unit, 1 bedroom private pool dengan jacuzzi. Itu saya kerjakan pagi, kemudian saya malamnya kerja di Hotel Belambangan. Gitu. Jadi saya double job. Jadi kalau ngomongin kerjaan ini Mas Roji banyak channel dong. Mungkin nanti teman-teman alumni BSE atau mungkin teman-teman yang mau gabung ke BSE ini bisa cari cari gambaran. Nanti kalau aku udah lulus sekolah, aku punya skill bahasa Inggris, mau ikut sama Mas Rozi lah, bisa gak sih? Siap. Emang masih banyak gak kebutuhan SDM di dunia pariwisata menurut Mas Rozi? Kalau kebutuhan SDM sendiri lumayan banyak, sangat-sangat terbuka lebar. Yang penting ada kemauan dari anaknya tersebut. Tetapi satu di sini yang penting ulet tekun ya. Ulet tekun dan kita mau belajar. Karena saya juga tahap belajar. Nanti kedepannya saya kan kemarin ke Bali tuh, ketemu sama owner villanya, orang Prancis, sama istrinya itu orang Thailand. Kan dua-duanya foreign kan, orang luar negeri. Kita ngobrol-ngobrol sedikit gimana kalau kita membuat manajemen kecil-kecilan. Terus tak pikir-pikir, Bu, kok saya kebetulan ya, saya kerja masih di tempat saya di Belambangan, handle sendiri. Terus di Balikosi suruh sendiri juga masarin itu. Kalau banyak-banyak nanti meledak kepala. Bingung ya bagi pikirannya. Itu buat planning nanti ke depannya, mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan. Insya Allah kalau ada rezeki kita akan berkembang ke sana. Jadi buat teman-teman yang menyukai terkait dunia pariwisata, pengen kerjanya itu santai tapi sering liburan, mungkin bisa nanti komen di bawah, nanti tanya ke Mas Rozi, gimana sih Mas jalannya, caranya kayak gitu ya. Oke Mas, nyinggung terkait SDM karena kami dari BSI adalah lembaga pelatihan bahasa Inggris khususnya yang ingin mengangkat generasi muda untuk menjadi SDM yang unggul. Nah, kemarin owner BSI Course Mr. Muhammad Arifin itu meluncing program baru Mas. Jadi di BSI selain kita ada program yang untuk tingkat sekolah dasar, menengah sampai atas dan umum, kita juga ini kemarin launching program yaitu ini Mas. Tak tunjukin. Mungkin di teman-teman udah di medsosnya teman-teman udah masuk deh postingannya BSI. Ini loh English Program for Tour Guide. Nah, ini program terbaru dari BSI Course. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di IG-nya BSI Course. BSI Course.official di YouTube-nya. Kalau di IG-nya BSI_course itu ya Miss ya. Yang lola adminnya salah. Ini Miss Nubus. Jadi kalau tanggapannya Mas Rosi terkait program terbaru dari BSI, gimana Mas? Iya. Ini masih terbuka lebar gak sih peluang jadi tour guide? Tanggapan saya pribadi mengenai program ini sangat luar biasa. Awalnya kan BSI ini dari anak-anak kan. Bagus banget. BSI sudah mempersiapkan dari kecil anak-anak untuk menyukai bahasa Inggris. Kemudian kedepannya disiapkan untuk program ini. Program ini sangat luar biasa karena kita ketahui juga Ijen kan barusan dibuka tuh untuk UNESCO. Pasti kedepannya itu banyak banget. Setelah kita launching promo di UNESCO di beberapa dunia, pasti wisatawan asing bakalan ngelirik Banyuwangi. Dan ini potensinya luar biasa sekali. Tetapi hal lain, kalau tidak didukung SDM yang mumpuni di bidangnya, pasti pariwisata tidak akan bertahan lama. Jadi ini programnya sangat luar biasa, sehingga tamu yang datang ke Banyuwangi itu merasa nyaman, merasa orang di Banyuwangi itu sudah bisa bahasa Inggris semuanya loh. Even mereka belajar bukan untuk jadi tour guide. Kalau ketemu di jalan mungkin bisa ngobrol, ada tamu tanya, kita bisa mengarahkan, itu sangat luar biasa. Menurut saya luar biasa banget program ini. Dan jadi harus direalisasikan. Siap Mas. Ini jadi tanggapan positif ya dari Mas Roji selaku entrepreneur yang memang bergerak di bidang pariwisata. Jadi mungkin nanti teman-teman yang udah lulus sekolah
dan mengembangkan terkait skill bahasa Inggris, kemudian sekalian aja nanti nyemplung di dunia pariwisata, program yang terbaru dari BSC Kurs bisa menjadi opsi pilihan teman-teman semua selain mungkin nanti ke kuliah atau ke pendidikan formal yang lain. Oke Mas, sekarang ngobrol santai Mas. Sampai kan ini sering jalan-jalan atau minimal ke Banyuwangi ini udah hampir semua lah dijelajahi. Ada nggak Mas destinasi wisata di Banyuwangi yang sampean sangat favoritin gitu loh di Banyuwangi dulu deh? Ada nggak? Jalan-jalan di Banyuwangi, alhamdulillah sudah banyak. Sudah selatan, utara, barat, timur sudah semuanya. Yang paling favorit Tabuhan sih. Kalau saya suka air, suka snorkeling dan bawah lautnya luar biasa, keren banget, luar biasa. Asik. Jadi mungkin nanti teman-teman yang penasaran bisa deh nanti coba searching di Google apa sih Pulau Tabuhan ya. Itu milik. Atau kalau teman-teman di sini ingin berniat ke sana bisa hubungi saya. Bah, promosi nih. Siap. Oke Mas Roji siap. Ada deh. Mau ke keliling Indonesia, mau ke terkait pariwisata Mas Roji siap, banyak channelnya gitu ya. Kalau ngomongin di Banyuwangi Mas, kita ngomongin pariwisata nih. Apa sih yang mungkin masih perlu disupport lagi mungkin dari aspek mungkin SDM atau pengelolaan terkait wisata di Banyuwangi? Yang perlu ditambahkan lagi apa menurut kira-kira Mas Rozi? Menurut pandangan saya sejauh ini untuk infrastrukturnya sudah lumayan bagus. Pemkatnya sudah peduli banget dengan pariwisata. Sudah jalan-jalan sudah baik semuanya, sudah diperbarui, sudah oke lah. Kalau orang datang ke Banyuwangi itu nggak kayak dulu kayak wisata ini Jeglongan. Sekarang sudah bagus banget untuk infrastrukturnya. Mungkin dari SDM-nya ya. Kalau menurut saya sendiri SDM-nya memang harus di-upgrade sih. Saya dulu waktu awal-awal pulang ke Banyuwangi terus kerja di hotel, saya kaget. Loh, kok SDM-nya di sini kayak gini? Maksudnya dibilangin itu masih gimana ya? Agak-agak belum terbuka lah dalam artian dalam dunia pariwisata itu belum terbuka. Istilahnya kalau orang buka baju itu kalau di Bali kan sudah sampai kalau di Banyuwangi itu masih sampai sini, masih di tengah-tengah. Kalau menurut pandangan saya sendiri. Jadi SDM itu sangat penting, sangat-sangat harus di-upgrade untuk membuat wisatawan itu datang lagi ke Banyuwangi merasa nyaman dan merasa kayak rumah sendiri. Kayak di Bali itu kan banyak tuh bule-bule yang udah bolak-balik. Mungkin kalau di sini ada sih beberapa bule yang datang lagi tuh, tapi nggak seperti kayak di Bali. Kalau di sini tuh mungkin 1-2 kali datang udahlah asal tahu gitu aja. Jadi ya SDM menurut saya itu perlu ditingkatkan. Oke, jadi poin SDM ini memang menjadi support sistem utama tentu kita untuk penggerak pariwisata Mas ya. Benar. Kemarin Mas, kemarin itu kan ada festival di Banyuwangi. Banyuwangi itu paling banyak, termasuk setauku sih, banyak melakukan festival gitu. Benar. Itu tanggapannya Mas Rozi, apa itu bisa menjadi daya tarik untuk turis mancanegara masuk atau memang ya itu event lokal ya untuk masyarakat lokal? Gimana tanggapannya Mas? Kalau event sendiri sangat luar biasa, seperti negara-negara di luar negeri juga ada yang mempunyai event-event gitu. Event seperti itu. Tapi eventnya di sini kan ada event untuk lokal, ada event yang skala internasional. Jadi banyak kok bule-bule yang tanya kayak Gandrung Sewu itu. Itu ada yang beberapa kan kita message-messagean tamu itu kapan sih Gandrung Sewu kayak gitu. BSC juga itu dinanti-nanti. BSC itu dinanti-nanti. Sama bule-bule itu dinanti. Berarti kalau ada event yang bisa menarik turis mancanegara termasuk hotelnya sampean juga limpahan rezeki ya. Pasti kalau ada event itu pasti penuh. Pasti penuh. Terima kasih untuk Dispar ya. Ya, ini support untuk PMK Banyuwangi. Oke. Berarti kalau memang ini kadang aku pernah dengar sih Mas, ada suara-suara apa sih kok Banyuwangi banyak melakukan festival-festival menghambur-hamburkan uang itu. Sebenarnya gimana tanggapannya Mas kalau ada yang bersuara sampai seperti itu? Sendiri nggak setuju ya kalau mengenai itu, karena festival itu selain untuk menumbuhkan kreativitas, itu kan kita lihat sendiri festival itu yang ikut anak-anak muda, anak yang berbakat, anak-anak yang luar biasa. Dia itu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya lokal kita Banyuwangi, diangkat
ke atas supaya dilihat oleh orang luar. Bagaimana sih kehidupan di Banyuwangi? Bukan yang negatif-negatif aja ya. Jadi orang luar tuh bisa tahu di Banyuwangi itu anak mudanya keren-keren loh. Festivalnya banyak. Jadi bisa mengundang turis-turis baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Banyuwangi seperti itu. Kalau ada yang bilang menghamburkan uang, saya nggak setuju banget. Jadi mungkin teman-teman mikirnya nggak langsung berdampak kayak BLT kan langsung cash gitu ya. Benar, ini kan jangka panjang tentunya nih Mas ya. Benar. Next kalau Mas kan sampean mungkin di Banyuwangi udah kemana lah, ke Bali juga udah kemana-mana lah. Kalau ke luar negeri Mas, udah pernah belum? Sudah pernah tapi cuma di Asia aja. Itu memang job, tugas kerja atau sekedar liburan aja? Sekedar liburan. Dulu saya orangnya ambisius. Dulu waktu sebelum corona itu ambisius banget. Dan kalau nggak mencapai apa yang saya inginkan, itu saya menyalahkan diri saya sendiri. Jadi saya kalau kan saya buat list tuh, saya harus ke sini. Target apa? Kalau nggak kecapai itu saya kayak merasa menyalahkan diri saya sendiri. Saya harus capek, tapi ya ada bagusnya, ada enggaknya. Kalau tahu kemana aja Mas? Baru ke 2 negara, ke Singapura sama ke Malaysia. Singapura, Malaysia. Itu acara jalan-jalan aja sih. Nggak ada acara tugas atau acara apa enggak. Kalau jalan-jalan ke Malaysia kan mungkin ya Singapura, Malaysia kan ini ya masih rumpun Melayu sesama kita ya. Itu sampean ke sana waktu interaksi itu pakai Indonesia Melayu gini atau full English? Kalau di Singapura kebanyakan Chinese. Jadi gitu ya, mereka English Chinese gitu. English Chinese? Kalau gimana sih? Indonesia jarang ya, jarang di sana. Kebanyakan orang udah pakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Tapi kalau di Malaysia masih pakai Melayu. Ya sama kayak orang-orang kita Jakartaan gitu. Kalau kuliner, tentu ke negara orang pasti nyicipin dong kulinernya. Ada nggak favorit di Malaysia atau Singapura kuliner yang sampean pertama kali nyoba, enak banget ya gitu? Saya nggak tahu namanya ya. Itu apa? Nanti kalau ini bisa ditampilkan slide foto-foto di samping-samping gitu ya. Coba nanti tak kasih foto-foto saya. Oh gitu. Itu apa? Kayak street food gitu sih. Yang luar biasa di sana itu di Singapura terutama. Itu jajanannya bersih-bersih. Meskipun mereka event kayak pedagang kaki lima, mereka tuh bersih banget. Nggak kayak di sini lah istilahnya orang berjualan ala kadarnya, makanya ala kadarnya kayak gitu. Kalau di sana memang di konsep ditata serapi mungkin gitu Mas ya. Benar. Jadi ya mungkin nanti bisa jadi wawasan buat kita deh, bagaimana mengelola sebenarnya ya hal sederhana, jualan snack, kue tradisional, tapi ketika dikonsep dengan baik itu bisa menarik untuk orang ya nyaman di situ dan berbelanja di situ Mas. Benar. Kalau ngomongin kuliner di Banyuwangi, apa yang Mas Roji paling suka? Pastinya yang si tempong. Nasi tempong. Ini khas Banyuwangi Mas ya? Khas Banyuwangi. Aku juga pernah beberapa itu Mas diajak Mas Jeffrey sama teman-teman. Ya nasi tempong itu. Apa yang membuat Mas Roji tertarik dengan sambelnya? Iya. Sambelnya itu beda. Nasi tempong itu sambelnya beda sama sambal-sambal pada umumnya. Kalau di sini pakainya ranti ya, tomat ranti itu. Jadi itu yang membedakan, salah satu ciri khas kenapa nasi tempong berbeda sambalnya dengan sambal-sambal yang ada di luar sana, seperti itu. Fakta atau mitos? Turis luar negeri itu nggak suka pedes? Fakta. Apa yang mereka sampaikan ketika kok ini aneh atau gimana? Ini apa sih gitu? Yang mereka nggak suka. Kebanyakan mereka itu kan nggak makan cabai. Makan cabai tapi cuma ada beberapa yang makan dikit gitu. Tapi kalau kena pedes itu langsung sesak. Sakit perut. Sakit perut. Berarti di luar negeri gak ada sambal Mas? Saus. Saus tomat gitu ya? Saus. Kalau cabai kayaknya terutama orang kulit putih itu nggak suka. Dan kalau di hotel saya sendiri, kalau order makanan itu nggak pernah dimakan memang. Order ayam goreng Belambangan seperti kayak gitu. Sambalnya utuh, ayamnya habis. Berarti emang tetap disediain ya sambal itu tetap ada dalam menu di restoran Ketela untuk misalkan tamunya ini orang luar negeri gitu ya. Kalau tak kira misalkan
kita tahu mungkin dia nggak suka pedas, nanti nggak dibeli sambelnya, nggak ada pembedaan antara ini menu untuk lokal sama menu untuk mancanegara gitu. Nggak ada, kebetulan hotel kami mengangkat tema lokal. Oke. Jadi ya kita mengangkat tema ini apa? Banyuwangi banget. Jadi menunya itu juga menunya Banyuwangi. Jadi standarnya Banyuwangi juga dikenalkan ditampilkan seperti itu. Tapi ya itu kadang-kadang dimakan enggak. Kadang-kadang cuma dicoba-coba gitu aja. Habis itu ya wis lah gitu. Iya. Jadi aku pernah juga lihat sih Mas di TikTok atau di IG gitu. Jadi bule gitu disodorin menu-menu Indonesia gitu. Katanya aneh-aneh banget sih rasanya, kayak sambal mereka nggak suka. Kemudian kayak durian yang aromanya strong kayak durian itu memang nggak suka Mas? Memang nggak suka, benar. Oh gitu ya. Apalagi kalau ada tamu lokal campur bule. Itu gimana? Bawa durian itu pasti agak gitulah. Intinya nggak suka lah. Soalnya baunya tajam. Kalau kita sih suka-suka aja. Ya. Itulah kultur yang berbeda di antara kita orang lokal sama mereka mancanegara, itu yang harus disadari dan itu harus kita kita hormati ketika benar. Tidak sama dengan apa yang ada di lingkungan kita gitu Mas. Benar sekali. Oke Mas, kemarin waktu saya nganter teman-teman dari BSI Pesantren praktek DPM itu ketemu sampean, itu kayaknya habis ini ya ngantar turis healing ke PM atau gimana? Iya, saya kemarin waktu ketemu itu bawa 2 cewek. Itu lagi jalan-jalan, maunya tak bawa ke rumah. Jangan Pak. Kan saya biasanya bawa gitu, bawa tamu, tak bawa ke rumah. Cuma say hello ke keluarga. Gitu. Nggak ada pernah. Lu ini calon mantu. Sopo tiga gitu. Nggak ada. Saya waktu masih kuliah, waktu masih kerja di Bali itu memang aktif di ini ya, di komunitas namanya Couchsurfing, itu untuk traveler yang backpacker gitu. Oke. Saya beberapa kali mengundang teman-teman yang dari komunitas untuk singgah ke rumah, ada yang sampai nginep juga pernah. Itu kemauan saya sendiri dan saya untuk belajar mengasah kemampuan bahasa saya sendiri. Jadi saya memang dari dulu itu aktif meronom-rene lah teman. Tapi temennya sekali dapat orang jauh-jauh sama dia. Ada kan yang sampai bestie banget atau ada orang mana mungkin? Orang Malaysia, India, tapi dia tinggal di Malaysia. Itu awalnya dulu tamu. Terus saya kehabisan uang waktu liburan di Malaysia sana. Waktu liburan kehabisan uang. Saya bingung tuh, gimana ya saya dapat duit. Saya nangis tuh di apartemen, kan saya sewa apartemen tuh. Saya di dalam berebes itu. Ya Allah, aku rasa balik gitu. Terus habis itu saya inget tiba-tiba, oh Jeva, namanya Jeva kan. Oh Jeva, cobalah tak kontak. Terus dia bales, oh kamu cari ATM yang ada logonya ini. Tempatnya di sini. Aku jalan kaki dari apartemen ke Twin Tower tuh. Akhirnya nemu, terus saya ambil, alhamdulillahnya bisa pulang. Itu enaknya punya relasi banyak terus bisa ngomong bahasa Inggris. Itu salah satunya ketika bingung mau pulang. Terakhir Mas, pertanyaan, mitos atau fakta, orang luar negeri turis itu yang suka traveling itu apakah mereka selalu orang yang banyak duit, orang kaya? Kalau banyak duit atau enggaknya itu relatif. Enggak semua orang yang keluar negeri itu banyak duit. Sama seperti halnya saya juga sendiri. Saya juga bukan orang yang banyak duit. Tetapi itu kita mau menyamakan, maksudnya kehidupan di sana sama yang realita yang beredar di luar itu kayak apa sih? Bener nggak sih? Terus men-challenge diri saya sendiri, men-challenge mungkin anak-anak muda yang suka traveling. Seperti itu. Mungkin mereka pengen tahu kehidupan di luar itu seperti apa. Nggak hanya tahu dari sosial media, tetapi kita harus benar-benar tahu realnya di sana itu kehidupannya seperti apa. Jadi budaya kita dapat, terus bertemu orang, interaksi juga dapat. Banyaklah dapat keuntungan dari traveling. Jadi itu ya, masih muda, mumpung masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Kalau bisa ya
traveling aja. Asik. Ini Mas Roji nih, mengajak kita untuk sering-sering healing deh. Kalau saya tuh kemana-mana sukanya sendiri memang. Oh gitu. Saya keluar negeri pun sendiri, jalan kemana pun sendiri. Soalnya apa? Saya men-challenge diri sendiri, terus kemudian nggak ribet. Oke. Yang kedua itu poin paling penting itu nggak ribet. Kalau janjian sama orang, saya tonton anak aku, saya adus, saya tahu gitu ya. Itu ribetnya. Kalau saya sendiri, sudah aku mau ke sini, ya udah aku langsung jalan gitu aja. Enak banget. Langsung jalan gitu aja. Oke, jadi intinya berarti mereka turis-turis yang kok banyak banget turis ke Indonesia datang ke penjuru Indonesia gitu, ternyata karena rasa ingin tahu. Bener. Yang pengen mereka explore langsung gitu. Bener. Meskipun dengan low budget. Bener. Jadi soalnya kan mensanya Indonesia, aku mau kalau dulu itu banyak duitnya. Terus gini Mas, kalau aku mau keluar negeri nabung dulu biar dapat nabung dulu uangnya banyak baru keluar negeri itu mungkin ternyata orang-orang turis nggak kayak gitu. Ada uang dikit, ya udah bisa berangkat, bisa dapat tiket berangkat aja. Yang penting schedule-nya, waktunya, terus budget yang disesuaikan sama anggarannya itu cocok, ojo ngepres banget. Oh gitu. Meskipun kita nggak bawa cash, tapi di ATM tuh ada lah. Saya sama kayak saya tadi yang saya ceritakan tadi. Saya nggak bingung uang, tapi di ATM masih ada untungnya seperti itu. Tapi kalau ngepres banget ya dideportasi nanti. Ya itu mikir dikejar polisi. Jadi itulah teman-teman obrolan saya bersama Mas Roji, seorang anak muda yang expert di dunia pariwisata dan banyak pengalaman terkait pariwisata dan mungkin interaksi dengan orang-orang di luar negeri. Terima kasih Mas Roji udah mau berbagi cerita, berbagi kisah buat teman-teman sobat DPP. Mungkin buat member PSC bisa menjadi gambaran nanti. Nanti aku bisa kayak Mas Roji deh, kayak ini suka travelingan, pengen mencoba suasana di negara lain, mungkin bisa jadi gambaran. Nanti kalaupun teman-teman pengen kontak Mas Roji, nanti bisa aja komen di kolom komentar. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Mas Roji. Mohon diterima ya Mas, gak bisa memberi banyak nih. Terima kasih banyak. Untuk anak-anak muda. Khususnya yang di daerah ya, di daerah sama seperti saya dari kampung. Jangan patah semangat. Sekarang tuh mengakses dunia luar tuh sangat mudah. Manfaatkan teknologi yang ada, tapi negatif dikit nggak apa-apa, tapi coba bablas. Saya juga gitu orangnya. Negatif dikit, tapi ya masih dalam artian manfaatkan sosial media itu untuk kedepannya biar lebih bagus lagi, income-nya juga lebih oke. Jangan berpacu bahwa orang daerah itu hanya jadi petani. Jadi petani juga nggak ada salahnya. Jadi petani juga oke, tetapi gimana kita bisa mendapatkan penghasilan lebih dari berkembangannya teknologi dan kemampuan kita dalam hal berbahasa itu juga. Terima kasih. Itu pesan dari Mas Roji buat kita semua. See you next time. Bye bye.